bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini, lalu dengan malu engkau harus pergi pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dengan demikian engkau akan mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, suster, bruder, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Yesus pada Injil pagi hari ini, terutama yang bagian pertama, saya rasa sudah sering kita lakukan. Minimal yang bagian kita tidak ingin duduk di tempat yang terhormat. Saya merasa orang Katolik itu sangat menghayati sabda ini. Ya coba kalau dilihat aja sekarang loh. Menghayati sekali loh, maunya duduk di tempat yang tidak terhormat, di belakang. Menghayati toh, ya toh, iya nggak sih? Gitu boten. Nah makanya saya tahu alasannya mengapa kok kalau pertemuan begitu terus banyak yang di belakang dulu penuh, lalu di gereja juga sama, yang belakang dulu baru penuh, itu karena memang sangat menghayati sabda Tuhan ini. Maka lalu menjadi bener gak sih? Bener, wah nek bener kacau Tetapi ya bukan seperti itu maksudnya. Tapi itulah kadangkala pernah terjadi loh, ketika ini yang saya katakan tadi, ada seorang yang melakukan duduk di belakang dan lain sebagainya, lalu ditanya itu jawabannya seperti itu, Pak, kenapa kok duduknya di belakang? Saya melaksanakan sabda Tuhan. Apa ya jadi? Tapi tentu saja maknanya bukan seperti itu. Lebih daripada itu, ya harapan saya kalau memang mengambil tempat di belakang dalam ibadah atau dalam pertemuan, tentu juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga diajak untuk melaksanakannya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mudah meminta dihormati, dan juga kalau bahasa Jawanya itu ora gampang umuk gitu loh, ora gampang melebih-lebihkan diri sendiri. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh menyampaikan kebaikan kita, tidak begitu, nggak apa-apa, karena kebaikan yang sudah kita lakukan kadangkala perlu kita sampaikan agar orang lain yang mendengarnya lalu mengikuti apa yang kita lakukan, kan tujuannya itu. Tetapi kadangkala yang terjadi itu di luweh-luweh kayak gitu loh, lebay kalau bahasa Indonesianya itu, dilebih-lebihkan kemudian terkesan umum. Saya pengen tanya Bapak Ibu dan saudara-saudari, suster, bruder, kalau ada orang yang umum di depan jenengan, perasaan jenengan seneng atau enggak? Enggak seneng. Tapi kalau yang umum jenengan seneng enggak? Hah?
Lho piye toh? Kalau ada orang di depan jenengan ketok umuk gitu, rasanya jenengan gimana? Hah? Seneng. Tapi nak tapi lah yang jenengan sing umuk rasanya piye? Oh lah seneng loh. Ya sama, saya ndak cuma jenengan, saya juga sama. Dan itulah godaan kita sebenarnya, godaan untuk terus dihormati, godaan untuk mau kemudian dipuji, dan godaan untuk meninggikan diri sendiri. Maka kan Yesus mengingatkan pada hari ini, tetap jadilah orang yang rendah hati, tetap jadilah orang yang menyampaikan itu apa adanya, tidak perlu dilebih-lebihkan. Ya memang kalau zaman sekarang itu agak susah ya menjadi orang yang rendah hati, karena apa-apa itu pengen diumukke gitu loh. Mau makan foto cepret, story atau status dan lain sebagainya. Terjadi toh? Jadi enggak sih? Mau pergi kemana itu OTW ya, gitu. Makanya memang ya ada sikap-sikap seperti itu, gimana lagi? Wah, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Coba saya kalau lihat status kayak ngono ki arep mangan we kabar-kabar sak donya. Kadang-kadang seperti itu. Loh, itu kan ada perasaan yang tidak senang kalau orang-orang melakukan seperti itu. Maka godaan kita jelas, godaan untuk meninggikan diri sendiri, godaan agar orang lain melihat kita, kemudian baiknya itu baik yang berlebihan. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh kemudian menyampaikan apa kebaikan kita. Tidak apa-apa, tapi sampaikan dengan sewajarnya saja. Asline wae, tidak perlu kemudian dilebih-lebihkan. Siapa sih yang tidak ingin dipuji? Siapa sih yang tidak ingin dipuji? Semua kan mau toh? Mau lah, Pak, Bu, jenengan niku sae sanget lho. Nek sembayang niku kados santo, kados santa. Santoso, apa santa? Seneng pasti, walaupun dalam ketika dipuji seperti itu jawabannya mboten kula niku namung tiyang awon. Ini atine oh, iya. Ada perasaan seperti itu, maka ini godaan kita semua. Maka Bapak Ibu, suster, bruder dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita merenungkan ini agar kita tidak jatuh kepada sikap yang mudah meninggikan diri sendiri, mencari hormat dan mencari pujian dari orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Semoga kita orang baik, semakin baik tapi semakin rendah hati. Kita ini kan sering memuji orang-orang yang baik tapi rendah hati kan. Seneng toh kalau melihat orang itu yang baik tapi ya lembah manah, andap asor dan lain sebagainya. Itu kita seneng, maka mari juga kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian kedua dari sabda Yesus tadi itu ingin mengajak kita melaksanakan salah satu, kalau saya menyebutnya peribahasa Jawa, yaitu sepi ing pamrih rame ing gawe. Bahwa kita berbuat kebaikan tidak kemudian pamrih, tidak mengharapkan balasan. Ini juga tidak mudah ini, karena kadangkala kita berbuat baik agar mendapatkan juga balasan yang baik. Godaan besarnya itu kan kita sudah baik kepada seseorang, ternyata orang itu kemudian tidak baik kepada kita. Wah, mulai itu mesti gemeremeng itu. Oh, tak rewangi koyo ngene, oh tetap nggak kayak gitu, itu terjadi. Sama godaannya, tetapi bagaimana kemudian kita terus-menerus berbuat kebaikan saja tanpa dalam motivasi hidup kita, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Maka Bapak Ibu, suster, bruder dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sabda Tuhan pada Injil hari ini sungguh dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berupaya untuk melawan godaan, untuk meninggikan diri, untuk dihormati dan untuk dipuji. Semoga kita pun tidak jatuh kepada sikap meminta imbalan ketika kita melakukan kebaikan. Mari kita hening sejenak, berdoa kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan, semoga aku selalu rendah hati dan tidak mengharapkan imbalan dalam berbuat kebaikan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.